Shalom, bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema sifat kebenaran iman. Terambil dari 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudari sekalian, setiap kita pasti ingin mendapatkan update berita terbaru dari satu kejadian gitu. Namun di dunia sekarang itu seringkali yang terjadi, kita itu terkecoh sama berita-berita hoax yang tersebar. Nah, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang tidak familiar, hoax itu apa sih? Hoax itu adalah sebuah berita yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta. Bisa dibilang berita yang palsu begitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari? Ini bisa terjadi karena pengaruh internet yang saat ini sudah berkembang dengan pesat. Sehingga berita hoax ini juga semakin mudah untuk tersebar. Nah, maka dari itu kita selalu diingatkan, dihimbau untuk jangan terlalu mudah percaya kepada suatu berita. Kita perlu untuk mencari tahu apakah berita itu benar atau hoax. Nah, karena adanya hoax ini tentu akan membawa kita berada di tengah-tengah perselisihan hingga kebencian. Dan ini akan merusak keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Yang perlu kita perhatikan adalah, saudara-saudari, ada satu kebenaran yang selalu kita pegang, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang asalnya dari Allah. Kita tahu firman Tuhan itu adalah dari Allah itu sendiri. Nah, para nabi yang dipilih oleh Allah untuk menuliskan firman Tuhan tidak menulis dengan sembarangan. Mereka memberitakan nubuat oleh dorongan Roh Kudus dan berbicara atas nama Allah. Dalam bimbingan Roh Allah, Nabi Perjanjian Lama telah menubuatkan peristiwa kehidupan Yesus. Ketika kita membaca dan merenungkan Alkitab, Bapak Ibu sekalian, kita bisa yakin bahwa kita sedang mendengarkan suara Allah. Ini bukan sekedar, karena firman Tuhan ini, Alkitab ini bukan sekedar pendapat manusia, tetapi firman Allah itu sendiri. Nah, kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus berperan aktif dalam memberikan wahyu kepada para nabi dan para penulis Alkitab. Orang-orang yang dipilih untuk menerima wahyu dari Allah adalah mereka yang taat dan rendah hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, adalah suatu kebenaran abadi yang disampaikan Allah kepada para nabi melalui Roh Kudus. Suatu kebenaran abadi yang disampaikan Allah kepada para nabi melalui Roh Kudus. Nah, di dalam dunia yang kita tahu bergerak itu penuh dengan ketidakpastian, firman Tuhan itu tetap teguh dan bisa kita andalkan. Nah, dan ini mengingatkan kita bahwa berpusat pada firman Tuhan adalah satu-satunya cara untuk mengatasi dan menghadapi berbagai macam penyesatan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari, dengan tekun mempelajari dan memperhatikan firman Allah, kita menjadi tidak gampang termakan oleh hoax yang menyesatkan. Firman Allah tertulis di dalam Alkitab bukanlah karangan bebas yang ditulis oleh para nabi-nabi di zaman dahulu, melainkan kisah para saksi mata tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari, marilah kita bersyukur atas firman Tuhan yang diberikan kepada kita dan memohon agar Roh Kudus terus membimbing kita dalam memahami dan menerapkan firman dalam kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, mengucap syukur ya Tuhan,
Kami datang ke hadirat-Mu karena kami bersama ingin bersyukur bahwa kami pada hari ini dapat merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami sadar ya Bapa, di dalam kehidupan kami dapat memegang satu kebenaran di dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami berpusat pada firman Tuhan, dan ketika kami melakukan apapun, kami dapat mengingat bahwa firman Tuhanlah yang menuntun kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau menuntun, memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama mendoakan untuk rekan kita. Ada Ibu Komang Sari yang berulang tahun pada 1 Agustus. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami ingin bersama berdoa untuk saudara kami, Ibu Komang Sari. Biarlah Engkau yang menolong dalam setiap kehidupannya Bapa, dalam imannya kepada Engkau. Biarlah Engkau yang terus memimpin sehingga ibu dan keluarganya dapat sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Segala pekerjaan mereka ya Bapa, biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai setiap apapun yang mereka kerjakan, sehingga semuanya itu dapat membuahkan hasil yang baik, terlebih dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus berikan kesehatan bagi Ibu Komang Sari dan keluarganya. Kiranya mereka dapat terus senantiasa Engkau berikan kesehatan, supaya dapat menjalani aktivitas dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.